Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solehatul Karomah, asal instansi SMA Piri Jati Agung. Saat ini, saya sedang menjalankan PPG dalam jabatan di Universitas Lampung, jurusan Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan bahan ajar. Terdapat identitas Satuan Pendidikan SMA Piri Jati Agung, mata pelajaran Geografi, kelas 11 semester genap. Materi persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia. Di sini terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Kita masuk ke materi. Persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia. Pengertian bencana alam. Definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Terdapat jenis-jenis bencana. Yang A. Bencana alam, B. Bencana non-alam, C. Bencana sosial. Selanjutnya, terdapat gambar 1, yaitu lempeng dunia. Terdapat 4 lempeng besar yang ada di dunia. Pergerakan lempeng ini bisa mengakibatkan beberapa macam peristiwa. Salah satunya yaitu gempa bumi. Kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran atau pergerakan yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba pada permukaan bumi yang menyebabkan gelombang seismik. Ada 2 pengertian gempa bumi menurut ahli. Menurut Bayong dan menurut Howell and Muller. Kemudian terdapat tipe gempa bumi. Ada gempa bumi vulkanik, tektonik, gempa bumi tumbukan, gempa bumi runtuhan, dan gempa bumi buatan. Adapun karakteristik bencana alam gempa bumi. 1. Berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. 2. Lokasi kejadian tertentu. 3. Akibatnya dapat menimbulkan bencana. 4. Berpotensi terulang lagi. 5. Belum dapat diprediksi. 6. Tidak dapat dicegah tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Terdapat wilayah rawan gempa bumi. Di sini tercatat di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi. Dampak yang ditimbulkan gempa bumi. Yang pertama, dampak fisik. Bangunan hancur atau roboh, tanah longsor,
terdapat korban jiwa, permukaan tanah menjadi meretak, jalan menjadi putus, banjir karena rusaknya tanggul, dan gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Sedangkan dampak sosial yaitu menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit. Bila pada skala yang besar, bisa melumpuhkan politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Gambar 2, dampak fisik gempa bumi yang terdapat dan terlihat kerusakan rumah. Gambar 3, dampak sosial gempa bumi. Penampungan. Ini adalah gambar di penampungan. Penampungan korban bencana gempa bumi. Selanjutnya, kita akan membahas bencana alam. Yang kedua yaitu tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang. Dari kata tsu yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Sehingga secara harfiah dapat diartikan dengan gelombang besar di pelabuhan. Gambar 4 menunjukkan peta persebaran wilayah tsunami. Bagian yang berwarna merah adalah daerah yang rawan tsunami. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya tsunami. Secara umum, tsunami dapat terjadi disebabkan adanya gangguan besar di bawah laut, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, maupun meteor yang jatuh ke bumi yang mengakibatkan adanya perpindahan sejumlah air besar. Tsunami diklasifikasikan menjadi 2, tsunami jarak dekat atau lokal, dan tsunami jarak jauh. Selanjutnya, di sini terdapat wilayah rawan tsunami. Ada di pesisir barat Sumatera, pesisir barat Jawa, dan pesisir barat Sulawesi. Kerusakan akibat tsunami. Pencemaran air, pencemaran udara, akumulasi limbah padat, kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove dan pantai, kerusakan lahan pertanian, tambak, hutan, dan ekosistem daratan. Kehilangan lahan, khususnya pada garis pantai dan lahan sekitarnya. Gambar 5 menunjukkan kerusakan akibat tsunami. Kita akan membahas bencana alam yang ketiga, yaitu erupsi gunung api. Mengutip KBBI, erupsi adalah letusan gunung api atau semburan sumber minyak dan uap panas. Lalu, menurut situs Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, erupsi adalah peristiwa keluarnya magma dari gunung api menuju permukaan bumi yang bisa dikeluarkan secara efusif maupun eksplosif. Berikut ini peta persebaran gunung api di Indonesia. Pada gambar 5. Selanjutnya kita akan membahas dampak letusan gunung berapi terhadap lingkungan. Yang pertama, kita harus ketahui dulu tanda gunung akan meletus atau erupsi. A. Mata air yang mengering. B.
Terdengar suara gemuruh. C. Terjadi gempa. D. Kenaikan suhu yang terjadi di wilayah sekeliling gunung tadi, tumbuhan serta pepohonnya tampak layu. Kemudian, akibat positif letusan gunung api bagi insan. Tanah yang dilalui oleh abu vulkanis, dampak meletusnya gunung bara tadi menghasilkan tanahnya menjadi fertil dan sangat baik buat bercocok tanam. Ini artinya tanahnya lama-kelamaan menjadi subur, yang bisa ditanami berbagai tanaman sayuran, yang akan menguntungkan para warga di sekitar gunung api. Kemudian dampak negatif letusan gunung api. Bisa mencemari udara, mengandung zat yang beracun, dan kelumpuhan bagi desa. Kemudian bermacam material yang dikeluarkan gunung berapi dapat memicu munculnya bibit penyakit, mirip infeksi saluran pernapasan, batuk-batuk, sakit kulit, dan sebagainya. Ini adalah bahaya yang disebabkan oleh kegiatan gunung api. Ada peredaran lava panas, lahar letusan, lahar hujan, hujan abu, batuan pijar, dan guguran lava pijar. Sekian bahan ajar tentang sebaran daerah rawan bencana di Indonesia. Terima kasih.